Selamat datang di program pembelajaran e-learning PT Sedap Sejahtera Bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai aplikasi DigiSpace. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengajuan izin, cuti, dan pergantian hari libur. Fungsinya yaitu mengelola permintaan cuti atau absensi karyawan, termasuk pergantian hari libur, cuti tahunan, sakit, izin khusus, dan lainnya. Karyawan dapat mengajukan cuti dan atasan atau manajer bisa menyetujui atau menolak permintaan tersebut. Serta mempermudah HC dalam proses administrasi, keperluan pelaporan, dan kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Langkahnya yaitu yang pertama, kita buka dan login ke dalam aplikasi DigiSpace SSB terlebih dahulu. Setelah kita berhasil login dan menuju pada halaman utama aplikasi DigiSpace, kita tekan fitur time off. Kemudian kita akan diarahkan ke dalam fitur time off. Di sana akan ditampilkan beberapa jenis dan jumlah mengenai absen atau izin cuti. Yang ditampilkan di sini adalah sisa jumlah jatah izin yang dapat kita ajukan untuk tahun ini dan akan terset kembali nantinya per 31 Desember. Untuk proses pengajuan izinnya, kita dapat menekan tombol request berwarna ungu yang ada pada pojok kanan aplikasi. Dalam pengajuan izin ini, yang perlu diperhatikan yaitu tanggal time off. Terkadang kita salah dalam proses pengajuan tanggalnya. Jika kita izin untuk 1 hari, maka untuk tanggal mulai dan berakhirnya itu sama. Misal kita izin sakit hari ini pada tanggal 11 Agustus. Maka untuk tanggal mulainya yaitu tanggal 11 dan tanggal berakhirnya yaitu tetap tanggal 11. Jika kita mengajukan untuk tanggal 11 sampai 12, maka nantinya pada tanggal 12-nya kita tidak dapat melakukan presensi dan terhitung sebagai sakit. Begitu juga halnya dengan pengajuan pergantian hari libur. Untuk pengajuan tanggalnya yaitu 1 hari saja di tanggal yang sama. Dan juga terdapat beberapa tipe pengajuan yang perlu dilampirkan beserta dengan dokumen atau lampiran pendukung yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Yaitu contohnya seperti surat izin sakit beserta tanda tangan dokter, kemudian izin cuti tahunan yang memerlukan untuk mengisi form template terlebih dahulu, kemudian cuti istri melahirkan atau keguguran dengan mengisi form terlebih dahulu, kemudian izin bekerja setengah hari yang telah disetujui oleh atasan, kemudian pengajuan hari libur yang telah ditandatangani oleh atasan, dan juga untuk izin keluarga meninggal bisa dengan menyantumkan surat lelayu. Masuk pada langkahnya, tekan bagian kolom polisi atau kebijakan, akan muncul beberapa pilihan jenis perizinannya, dan kita pilih jenis perizinan yang ingin kita ajukan. Contohnya perizinan untuk pergantian hari libur. Bagi karyawan manajemen, fitur pergantian hari libur ini diajukan apabila misalnya di hari libur atau tanggal merah, karyawan tetap masuk untuk mengikuti kegiatan tertentu, contohnya seperti catering atau acara dinas lainnya. Maka karyawan bisa mengajukan pergantian hari libur di hari berikutnya atau di hari lain. Bagi karyawan outlet, fitur ini biasanya digunakan untuk pengajuan pergantian hari libur mingguan. Dikarenakan di outlet setiap minggunya libur karyawan akan berubah sehingga pada saat DM sudah mengirimkan pembagian job desk dan jadwal mingguan, karyawan dapat langsung mengajukan ke dalam akun DigiSpace untuk pengajuan pergantian hari liburnya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu saat menentukan start date dan end date-nya. Bagi karyawan outlet ataupun manajemen haruslah memperhatikan tanggal mulai dan berakhirnya hari time off. Apabila kita ingin izin untuk 1 hari saja, maka kita harus menyamakan tanggal mulai dan berakhirnya. Misal kita ingin mengajukan hari libur di hari Senin 26 Agustus 2024. Maka untuk kolom start date dan end date-nya itu sama yaitu pada tanggal 26 Agustus. Namun jika kita ingin mengajukan izin untuk 2 hari, barulah kita isikan start date-nya yaitu pada tanggal 26 Agustus dan end date-nya pada tanggal 27 Agustus.
Untuk alasan atau reason dapat diisikan dengan kejadian sebenarnya. Misal izin sakit, maka di kolom reason kita isikan dengan sakit. Kemudian jika izin pergantian libur, kita jelaskan alasannya seperti mengganti libur 17 Agustus atau pergantian libur mingguan. Selanjutnya, untuk attachment itu merupakan dokumen pendukung yang berisikan surat keterangan izin yang telah ditandatangani oleh pihak yang memiliki wewenang. Dan yang perlu diperhatikan yaitu ukuran file yang diupload maksimal 4 MB dan dalam bentuk gambar. Kemudian kita klik choose image, maka kita bisa langsung memotret surat keterangan yang telah ditandatangani secara langsung atau bisa memilih foto melalui galeri kita. Kemudian kita pilih fotonya dan tunggu hingga foto tersebut terupload. Setelah itu kita klik save dan tugas kita selanjutnya yaitu perlu menunggu hingga pengajuan kita di-approve oleh atasan. Nah, kita dapat melihat status dokumen pengajuan izin yang telah kita ajukan yaitu pada saat berada di dalam fitur time off. Kita scroll atau geser ke bawah, maka akan muncul dokumen pengajuan izin yang sebelumnya telah kita ajukan beserta dengan statusnya. Jika pending, maka kita perlu menunggu persetujuan dari atasan terlebih dahulu. Jika bertuliskan approve, maka dokumen pengajuan kita telah disetujui oleh atasan. Berikut merupakan salah satu contoh bagaimana cara mengisi form pengajuan cuti dan izin dengan baik dan benar. Kita isikan mulai dari nama lengkap hingga keperluan. Dan kemudian untuk tanda tangan, setidaknya sudah ditandatangani oleh atasan langsung dan juga dari pemohon. Cukup sekian pembahasan fitur pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya.